Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat di rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebagai manusia, kita semua memerlukan udara yang segar untuk bernafas dan juga air bersih untuk diminum. Kita juga membutuhkan tanah yang subur untuk menanam pohon-pohon. Bumi telah disediakan Allah untuk kita jaga, baik dari udara, air, dan tanah. Akan tetapi, semuanya menjadi rusak akibat limbah dan zat berbahaya lainnya yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Akhirnya, bumi pun menjadi tercemar, dan kita juga menemui berbagai pencemaran lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, bagaimana cara kita mencegah terjadinya pencemaran lingkungan? Sebelumnya kita akan belajar tentang pengertian dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar ke dalam lingkungan yang bersih, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Bahan-bahan berbahaya yang menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar. Nah, bahan pencemar dapat berupa asap pabrik, asap kendaraan bermotor, sampah, limbah pabrik, limbah deterjen, debu, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan pencemar tersebut sangat banyak sehingga bisa merusak lingkungan. Kita akan bahas lebih detail tentang beberapa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kita mengelompokkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan menjadi 3, yaitu yang pertama, usaha industri. Yang kedua, pemanfaatan alam yang berlebihan oleh manusia. Dan yang ketiga, ketidakdisiplinan manusia menjaga lingkungan. Kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu usaha industri. Usaha industri yang dimaksud yaitu pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil sendiri menggunakan batu bara dan minyak bumi untuk menyalakan mesin. Hasil pembakaran batu bara dan minyak bumi akan menghasilkan asap yang mengandung gas berbahaya seperti gas karbon dioksida dan karbon monoksida melalui cerobong pabrik. Gas berbahaya tersebut akan keluar dari cerobong asap menuju ke udara. Udara yang semula bersih menjadi kotor dan tercemar karena tercampur asap pabrik. Udara yang kotor akan terbawa angin dan turut mencemari daerah di sekitarnya. Lebih bahayanya lagi, jika turun hujan, maka gas-gas berbahaya yang terkumpul di udara akan ikut jatuh ke tanah bersama air hujan. Gas-gas itu kemudian terserap ke dalam tanah sehingga mencemari tanah. Dari usaha industri tidak hanya menghasilkan asap yang berbahaya bagi udara, ternyata juga menghasilkan limbah sisa hasil kegiatan produksi. Limbah yang dihasilkan berupa cairan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Limbah yang tanpa disaring maka masih mengandung bahan berbahaya. Ketika langsung dibuang ke sungai atau parit tanpa diolah terlebih dahulu, maka limbah beracun tersebut akan mengalir dan terus terbawa arus. Semua aliran sungai akan menjadi tercemar dan menimbulkan penyakit. Selain itu, juga makhluk hidup seperti ikan akan mati karena limbah tersebut. Penyebab kedua terjadinya pencemaran lingkungan yaitu karena pemanfaatan alam yang berlebihan oleh manusia. Manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pohon-pohon di hutan ditebangi untuk dimanfaatkan kayunya. Kegiatan manusia ini terkadang berlebihan dan telah menyebabkan kerusakan pada hutan dan lingkungan. Penebangan pohon yang terus-menerus mengakibatkan hutan menjadi gundul.
Padahal, pohon-pohon sangat berguna untuk menyerap gas karbon dioksida yang mencemari udara, sehingga gas-gas berbahaya tidak mampu diserap oleh tanaman karena jumlah tanaman yang semakin sedikit. Selain dengan cara ditebang, manusia juga membakar hutan untuk membuka lahan pertanian atau lahan untuk perumahan. Selain dengan cara penebangan, manusia juga menggunakan pembakaran, yaitu membakar hutan, sehingga menghasilkan asap yang nantinya terbawa angin dan mencemari lingkungan sekitar. Gas-gas tersebut mengandung karbon dioksida yang nantinya akan bercampur dengan udara bersih. Karbon dioksida yang menggantung di udara tidak dapat diserap karena pohon-pohon di hutan telah habis ditebang. Udara pun menjadi tercemar. Udara yang mengandung karbon dioksida dapat menyebabkan suhu bumi menjadi naik atau semakin panas. Kemudian kita akan lanjut pembahasan tentang sebab ketiga terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu ketidakdisiplinan manusia menjaga lingkungan. Manusia yang bertanggung jawab dan sadar terhadap pentingnya lingkungan pastinya akan menjaga lingkungan dengan baik. Dia tidak akan merusak atau membuat lingkungan menjadi kotor. Ketidakdisiplinan manusia menjaga lingkungan agar tetap bersih merupakan salah satu penyebab timbulnya pencemaran. Ketidakdisiplinan tersebut contohnya yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan lama-kelamaan akan menumpuk dan akan menghasilkan bau yang busuk dan tidak enak. Bau sampah yang terbawa oleh angin akan mencemari udara. Udara yang semula bersih akan menjadi kotor karena berbau sampah. Jika sudah berbau, maka akan mengundang datangnya lalat. Lalat tersebut akan berkembang biak pada tumpukan sampah dan akan menimbulkan penyakit. Selain mencemari udara dan menimbulkan penyakit, sampah yang menumpuk di jalan dapat mengurangi keindahan lingkungan. Ketidakdisiplinan yang lain yaitu manusia membuang sampah di sungai. Sampah yang dibuang di sungai akan menimbulkan pencemaran. Air sungai merupakan salah satu sumber air yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu untuk minum, memasak, dan mencuci. Tapi, karena sungai yang semakin kotor, maka air tersebut tidak layak karena sudah tercemar dan menimbulkan penyakit. Sampah yang dibuang ke sungai akan terus mengapung dan menumpuk di permukaan sungai. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lama-kelamaan air sungai akan berubah warna menjadi hitam. Kandungan oksigen di dalam air akan menjadi berkurang sehingga membuat ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen. Sampah yang terus menumpuk juga akan menghambat aliran air pada saat musim hujan. Akibatnya, jika turun hujan, air sungai akan meluap menggenangi daerah di sekitarnya, sehingga terjadilah banjir. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menjadi manusia yang disiplin untuk membuang sampah pada tempat sampah. Mulai saat ini, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan tidak terjadi banjir di lingkungan rumah kalian. Oke, itulah materi pada hari ini tentang penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Saatnya kalian mengamati gambar-gambar pada halaman 20. Kalian amati dan jelaskan terjadinya pencemaran pada gambar 1 dan gambar 2. Apa saja pencemaran yang terjadi akibat kegiatan pada gambar tersebut. Sekian video pembelajaran Ustadzah hari ini. Tetap disiplin untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Sekian. Hayabina nahtatim darsanah bikiraatil hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.